Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamar Rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-218 bertepatan dengan bab ke-1027. Bakung, Securan bertanya dengan terkejut. Bakung dari mana? Kenapa mereka bisa makan bakung? Hichen tersenyum sambil berkata, tumpukan tanaman yang aku tanam di dekat pagar dilihat sekilas mirip dengan daun bawang, sebenarnya itu bakung. Astaga, Securan berkata, itu bukan daun bawang, aku ingin memakannya. Hichen tersenyum dan berkata, kelihatannya seperti daun bawang tapi bukan. Securan berkata, aku ingat dari buku biologi, bakung itu beracun bukan? Hichen menganggukkan kepalanya, tersenyum dan berkata, memang istriku yang terlalu banyak tahu banyak hal. Bakung memang benar beracun, mereka mengandung narcissus alkaloid. Kalau makan terlalu banyak bisa menyebabkan keracunan. Malan melotot dan berseru, astaga Hichen, kamu sengaja kan? Pantas saja kamu tanyakan padaku, Nyonya Besar suka makan sayur apa? Aku beritahu kamu dia suka daun bawang. Kamu menanam begitu banyak bakung sengaja untuk menjebak dia kan? Hichen berkata dengan ekspresi serius. Ibu tidak boleh berkata seperti itu. Aku tidak bermaksud menipu siapapun. Aku hanya ingin menanam bakung di taman kita saja. Untuk siapa yang mencurinya dan memakannya tidak ada hubungannya denganku. Malan langsung tersenyum dan berkata, aduh menantu baikku, kamu berpikir seperti itu. Kamu mengira ibu akan menyalahkanmu? Ibu sangat berterima kasih kepadamu. Tindakanmu sangat bagus, sudah membantu ibu melampiaskan amarah ibu. Secangkun bertanya, Hichen, bakung itu kalau dimakan terlalu banyak bukankah akan mengancam nyawa? Hichen tersenyum sambil berkata, tidak, paling parah hanya keracunan makanan saja. Bagus kalau begitu. Secangkun menghela nafas dan lega dan berkata, walaupun keluarga mereka memang keterlaluan, tapi tetap saja masih keluarga kita. Boleh memberikan pelajaran kepada mereka, tetapi tidak boleh sampai membunuh mereka. Malan menunjuk Xiao Changkun dan mengomel. Kamu sok baik, kamu tidak ingin membunuh mereka tapi mereka ingin membunuhmu. Tahu tidak apa yang ibumu lakukan saat kita ditahan? Kakiku dipatahkan olehnya. Setelah mengatakan itu, Malan berkata, Nyonya Besar sialan itu hatinya terlalu jahat, juga harus diberi sedikit pelajaran. Lihat nantinya apakah dia masih berani mencari masalah. Si Cangkun berkata dengan tidak berdaya, boleh kalau berikan sedikit pelajaran, asalkan jangan sampai membunuhnya. Malan mendengus dingin dan berkata, ibumu selama ini begitu jahat kepadamu. Kamu masih saja bersikap baik kepadanya. Aku menderita bersamamu selama ini bekerja keras, tetapi kamu tidak ingin tidur denganku, ingin bercerai denganku. Kamu menjadi orang tidak ada hati nurani. Secangkun berkata dengan marah, kamu jangan menyambungkan segala hal dengan hubungan kita. Malan berkata, aku tidak mau. Aku hanya ingin memberitahukanmu. Lagi pula aku tidak mungkin bercerai denganmu. Melihat mereka berdua terus bertengkar, Securan bergegas berkata, aduh kalian jangan bertengkar lagi. Jangan setiap kali membicarakan sesuatu akhirnya jadi permasalahan ini. Malan bergumam, aku tidak ingin berbincang dengannya. Saat mengatakan itu, tiba-tiba masuk sebuah pesan di ponselnya. Seseorang wanita mengirimkan rekaman suara singkat kepadanya. Aduh kakak mah, apakah kamu melihat video yang ada di internet? Keluargamu dalam masalah. Malan terkejut dan bertanya, keluargaku ada masalah apa? Orang itu berkata, mertuamu juga keluarga kakak suamimu bertengkar di rumah sakit, direkam oleh seorang suster dan diunggah di internet. Oh ya, Malan mendengar Nyonya Besar dan lainnya bertengkar di rumah sakit pun langsung tertarik dan berkata, cepat kirimkan padaku, cepat-cepat. Jadi orang itu pun mengirimkan sebuah video. Malan bergegas membuka video itu. Setelah videonya selesai memuat, terlihat Xiao Changgan dan Nyonya Besar Xiao memukuli Chen Hokian. Hichen dan lainnya melotot, tidak mengira mereka satu keluarga keracunan masuk rumah sakit dan masih bisa bertengkar, dan juga melihat pertengkaran itu mana terlihat seperti sedang keracunan makanan. Namun yang lebih mengejutkannya ada di belakang.
Melalui omelan di mulut Xiao Changgan, mereka semua bisa tahu apa alasannya dari timbulnya pertengkaran di rumah sakit itu. Ternyata Ken Hokian hamil, dia yang dikandungnya, dan yang dikandungnya bukan anak Xiao Changgan. Malan melihat itu pun langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sungguh lucu sekali. Ternyata Ken Hoken hamil dengan anak orang lain. Hahaha. Secangkun pun berseru. Wanita ini tidak tahu malu sekali. Dia bermain dengan pria lain, hamil dengan anak orang lain, dan berani kembali. Malan tertawa sambil berkata, Nyonya Besar Xiao pasti marah besar. Bukankah dia selalu sangat baik kepada menantunya ini? Tetapi bagus, sungguh mempermalukan dia. Tapi ini bagus, sungguh mempermalukan dia. Sucuran berkata dengan malu. Masalah ini heboh sekali. Mungkin paman akan menceraikan tante ya. Kalau tidak bercerai, mau menunggu anak lahir, Xiao Changkun sebagai seorang pria, walaupun sangat tidak senang dengan kakaknya, tapi juga mengerti rasa putus asanya. Jadi menurutnya wanita tidak berpendirian seperti Ken Hoken harus diceraikan dan juga diusir dari keluarga. Yichen pun merasa tidak enak. Dia berspekulasi mungkin Ken Hoken hamil saat di tambang batubara. Tidak mengira wanita tua itu bermain sampai seperti itu. Di tambang batubara saja bisa berselingkuh. Tapi ada kemungkinan dia dipaksa oleh orang. Saat ini teman Malan mengirimkan rekaman suara lagi. Kakak Ma, video ini seru kan? Malan tertawa dan berkata, seru sekali, terlalu seru. Aku melihatnya sangat senang. Temannya tersenyum dan berkata, barusan ada video lagi, lebih seru lagi. Malan bergegas berkata, kirimkan padaku, kirimkan padaku. Kemudian sebuah video dikirimkan ke WeChat-nya. Dia membuka video itu lalu menyadari Nyonya Besar Xiao sedang menasehati Xiao Changgan dan Ken Hokian untuk berbaikan. Saat melihat itu, Malan pun terkejut. Mau bagaimanapun dia tetap tidak mengerti. Nyonya Besar Xiao sangat mementingkan martabatnya. Kenapa bisa membiarkan Ken Hoken yang mengandung anak orang untuk tetap dalam keluarga Xiao? Isi dari video berikutnya semakin mengejutkan. Nyonya Besar Xiao menasehati mereka. Dia berkata walaupun Ken Hoken menyelingkuhi Xiao Changgan, tapi Xiao Changgan dulu pernah memberikan anaknya kepada orang tua yang lebih tua 1 tahun dibandingkan Xiao Changgan demi 5 juta yuan. Satu keluarga yang kotor semua melakukan hal buruk. Jangan menilai satu sama lain. Hal ini terlalu mengejutkan untuk diketahui semua orang. Tidak hanya masalah hubungan Xiao Changgan dan Ken Hokian diketahui banyak orang, tapi juga mengungkapkan masalah yang lebih besar. Ternyata tidak hanya ibu berselingkuh bermain dengan orang lain di luar, tapi ayahnya juga menjual anaknya kepada orang tua. Ternyata tidak hanya ibu berselingkuh bermain dengan orang lain di luar, tapi ayahnya juga menjual anaknya kepada orang tua. Para warganet terkejut dan di saat yang sama juga menyerang mereka. Para warganet berkata, keluarga ini adalah keluarga paling aneh yang pernah mereka lihat. Dalam satu keluarga tidak ada orang baik, semuanya tidak tahu malu. Orang-orang seperti ini memang cocok dengan pepatah, kalau bukan satu keluarga tidak akan tinggal bersama. Keluarga Xiao yang baru saja mengalami keracunan dan bertengkaran besar masih tidak tahu. Sekarang mereka sangat terkenal di Jinling. Malam itu video keluarga Xiao tersebar ke seluruh Jinling. Video ini diunggah ke Douyin, tapi Yichen meminta Douyin untuk menghapusnya. Dia tidak ingin video ini memberikan pengaruh yang besar untuk sekarang. Terlebih lagi, dia tidak ingin video ini tersebar sampai keluar Jinling. Untuk alasannya, karena dia tahu Wu Donghai pasti akan menginvestasikan uang untuk keluarga Xiao, membantu grup Xiao. Kalau sekarang dia membiarkan keluarga Xiao terkenal sampai satu negara, hal itu pasti akan mempengaruhi keputusan Wu Donghai. Yichen tidak ingin keluarga Xiao terlalu cepat mendingin. Lebih baik setelah Wu Donghai menginvestasikan uangnya kepada keluarga Xiao, baru diekspos skandal akan keluarga Xiao ini. Dengan begini, dia tidak hanya menyerang keluarga Xiao tapi juga bisa menyerang Wu Donghai. Mereka diguncang berbagai masalah semalaman, ditambah dengan infus obat untuk menetralkan Narcissus alkaloid. Mereka berlima menjadi mengantuk dan setengah sadar, sama sekali tidak tahu kalau skandal masalah keluarga mereka sudah tersebar satu Jinling. Keesokan paginya, dokter memeriksa keluarga Xiao, memastikan mereka tidak ada apa-apa lagi, lalu membiarkan mereka pulang keluar dari rumah sakit.
Hal pertama yang dilakukan Nyonya Besar Xiao setelah keluar dari rumah sakit adalah menelpon Wu Donghai menanyakan soal 80 juta yuan yang Wu Donghai janjikan untuk investasi grup Xiao kapan akan dikirim. Walaupun Wu Donghai sangat benci dengan keluarga ini, tapi setelah keluarga ini bersatu, mereka bisa memalingkan kejijikan yang semakin menguat itu ke arah Yi Chen dan membantu dirinya. Jadi dia langsung mengirimkan 80 juta yuan kepada grup Xiao. Memikirkan ini, Wu Donghai berkata, "Begini saja, sebelumnya aku berjanji untuk membantu keluarga Xiao. Kebetulan sekarang proyek properti yang aku investasikan di Jinling sudah mau berjalan. Aku juga berpartisipasi dalam pelelangan tanah di kota. Setelah pelelangan ini selesai, aku memerlukan perusahaan dekorasi skala besar. Proyek ini akan diserahkan untuk keluarga Xiao." Nyonya Besar Xiao mendengar itu pun langsung bersemangat hingga wajahnya memerah, lalu bergegas berkata, Presiden Wu, tenang saja, keluarga Xiao memang dalam industri konstruksi bukan masalah bagi kita untuk mengurus dekorasinya. Wu Donghai mengiyakan lalu berkata dengan dingin, alasan kenapa aku investasi kepada kalian dan memberikan proyek ini kepada kalian adalah agar kalian bersatu untuk mengganggu Yi Chen. Jadi kalian jangan bertindak yang aneh-aneh. Kalau tidak, itu tidak hanya akan menarik kembali investasiku, tapi aku juga akan menghentikan kerjasamanya, mengusir kalian dari Villa Thompson kelas atas. Aku bisa membangkitkan kalian kembali. Aku juga bisa menjatuhkan kalian lagi. Mengerti tidak? Nyonya Besar Xiao sangat bersemangat. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Presiden Wu, tenang saja. Mulai dari sekarang keluarga Xiao akan bersatu. Dan juga keluarga Xiao kedepannya adalah anjing Presiden Wu. Asalkan Presiden Wu memberikan perintah, keluarga Xiao tidak akan berani melawan. Wu Donghai berkata dengan puas, ingat perkataanku barusan. Jadi anjing yang baik, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Pasti. Setelah menutup telepon, Nyonya Besar Xiao langsung memberitahukan Xiao Changgan dan yang lainnya akan kedua hal tadi. Qian Hoqian mendengar Wu Donghai ingin mereka untuk bersatu, dirinya pun merasa semakin bangga. Dia tidak tahu ini adalah medali emas baginya asalkan ada perkataan Wu Donghai. Xiao Changgan tidak akan berani bercerai dengan dirinya. Xiao Changgan melihat ekspresi bangga Qian Hoqian, hatinya pun merasa makin sakit. Tidak mungkin baginya untuk menelan ludahnya kembali, tapi kalau benar ingin mengusir Qian Hoqian pasti akan menyinggung keluarga Wu. Kalau diberikan keberanian sebanyak apapun, dia juga tidak akan berani melakukannya. Nyonya Besar Xiao juga bisa melihat ekspresi tidak senang di wajah anaknya. Jadi dia berkata lagi, Changgan, kamu sudah mendengar perkataan Presiden Wu. Kalau karena kamu keluarga Xiao dan grup Xiao hancur, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak segan-segan. Memikirkan itu, Changgan berkata dengan malu, aku tahu ibu, tapi walaupun Xiao Changgan merasa terpuruk soal Qian Hoqian, tapi keluarga Wu bersedia untuk investasi pada keluarga Xiao, membangkitkan kembali grup Xiao, bahkan bersedia untuk menyerahkan proyek dekorasi baru kepada keluarga Xiao, membuat dia merasa bersemangat. Tidak hanya dia, tapi seluruh anggota keluarga Xiao juga bersemangat. Karena mereka semua tahu, kali ini keluarga Xiao akhirnya bangkit kembali. Xiao Hailong berkata kepada Nyonya Besar dengan wajah penuh senyum, Nenek, kali ini keluarga Xiao benar-benar berkembang. Keluarga Wu memberikan kita uang dan proyek sudah jelas mereka mulai membantu kita. Di saat yang sama, Xiao Hailong juga membuat rencana di dalam hati. Dulu Xiao Hailong adalah anak orang kaya yang terkenal. Dia hidup mewah setiap harinya, dikelilingi oleh begitu banyak orang dan menerima banyak pujian. Tapi belakangan ini hidupnya terasa seperti di neraka. Seluruh orang di Jinling yang mengenalnya tahu dia sekarang sudah menjadi anjing jalanan. Sekarang akhirnya waktunya bagi dia untuk kembali. Wewe juga tersenyum lebar dan berkata, tunggu keluarga kita berkembang lagi. Bukankah nantinya kita akan jauh lebih makmur dari sebelumnya? Untuk waktu yang lama, kehidupan Wewe terasa sangat menderita. Dia tidak hanya kehilangan reputasinya, tapi juga dia tidak ada uang. Dia menjalani hidup yang sangat miskin. Tapi sekarang ini dia bisa kembali hidup mewahnya. Hal ini membuat dia merasa sangat amat bersemangat. Nyonya Besar Xiao lebih bersemangat lagi. Dia tahu setelah uang ini diterima, tidak hanya cukup untuk menyelesaikan masalah krisis hutang grup Xiao, tapi juga cukup untuk mengembalikan rumah dan barang-barang yang disita oleh bank. Beritakan keluarga Wu menginvestasikan uang kepada grup Xiao dan membangkitkan mereka kembali menyebabkan
kehebohan di Jinling. Tadinya berdasarkan skala grup Xiao mereka tidak bisa menarik perhatian apa-apa. Tapi kali ini ada keluarga Wu yang membantu grup Xiao, jadi grup Xiao pun mendapatkan banyak perhatian. Walaupun keluarga Wu sekarang masih dibenci oleh publik dan menderita kerugian besar, tapi lagi pula mereka adalah keluarga besar bernilai ratus miliar yuan lebih. Mereka membantu grup Xiao. Di mata orang lain terlihat grup Xiao seperti burung ponik yang bangkit kembali. Jadi untuk sekarang grup Xiao menjadi perusahaan hangat dibincangkan di Jinling. Banyak orang yang ingin menyanjung Nyonya Besar Xiao, banyak orang yang ingin mengirimkan hadiah untuknya, membuat Villa Thompson kelas atas yang ditinggali keluarga Xiao menjadi ramai. Nyonya Besar Xiao seharian di Villa Thompson kelas atas menerima banyak tamu dan menerima banyak hadiah yang mereka berikan. Dia begitu bahagia, dia tahu ada untungnya memiliki orang besar membantu mereka. Bergantung dengan orang besar ini tidak hanya akan sangat membuat dia nyaman, tapi juga akan memberikan banyak keuntungan baginya. Saat ini keluarga Xiao menerima begitu banyak hadiah. Xiao Helong, Xiao Wei, dan Chen Hokian membuka hadiah-hadiah itu sampai tangannya pegal-pegal. Yi Chen menebak bahwa perasaan hati keluarga Xiao saat ini sedang sangat baik. Jadi dia meminta Douyin untuk mengunggah video keluarga Xiao di rumah sakit dan menjaganya dan memajangnya di paling depan. Judul videonya adalah alasan dibalik keluarga Wu dari Suhang berinvestasi kepada grup Xiao. Ternyata keluarga Wu digerakkan oleh moral mulia dari orang-orang keluarga Xiao. Ketika Wu Donghai melihat potongan rekaman video tersebut, hidungnya pun hampir bengkok saking gusarnya. Dia tidak menyangka kalau perseteruan keluarga Xiao di rumah sakit ternyata akan direkam oleh orang. Yang lebih tidak disangka olehnya adalah dirinya diekspos oleh orang setelah dirinya mengumumkan akan menginvestasikan di grup Xiao di dalam video tersebut. Terpampang jelas kalau itu adalah niat buruk terhadap dirinya, berniat memberikannya sebuah tamparan di wajah setelah dirinya mengumumkan akan menginvestasikan di grup Xiao. Yang paling keji adalah serangan yang tiba-tiba. Jelas-jelas seluruh platform memiliki dendam terhadap dirinya. Sebelumnya platform itu juga lah yang menyebarkan percakapan antara ayah dan anak Liu Guang berdua. Juga tidak ada manfaat apapun jika dirinya pergi ke bagian hubungan masyarakat karena perangkat lunak ini telah dibeli oleh keluarga besar Yanjing. Sebelumnya penggusuran geng pengemis adik iparnya yang brengsek itu, Suenasan beserta dirinya itu juga diketahui oleh publik karena disebar oleh perangkat lunak tersebut. Kali ini lelucon besar orang dari keluarga Xiao itu ternyata juga disebar oleh perangkat lunak itu. Bukankah jelas-jelas itu artinya mereka ingin berselisih dengan dirinya? Poin utamanya, dirinya sama sekali tidak pernah mencari masalah dengan mereka, namun kenapa mereka ingin menangkapnya dan tidak melepaskannya? Keluarga Wu sekarang sudah sangat memprihatinkan. Reputasi keluarga Wu sudah hancur sehancur-hancurnya. Namun pada akhirnya mereka masih tidak melepaskan keluarga Wu, lebih tidak melepaskan dirinya lagi. Ternyata benar, setelah potongan rekaman itu mulai disebarkan, rakyat di seluruh negara pun mencaci maki keluarga Wu. Karena reputasi penanganan masalah keluarga Wu pada dasarnya telah hancur dan sekarang bisa-bisanya menanam modal pada keluarga Xiao yang kampungan dan tidak tahu malu itu memang amat memalukan. Wudong Peng mencari kakaknya, Wudong Hai, dan membuka mulutnya dan berkata, "Kakak, sekeluarga orang yang kamu temukan itu benar-benar tercela. Mereka telah menghancurkan nama baik keluarga Wu kita. Menurutku, pandanganku lebih baik kita singkirkan mereka saja dan secepatnya mungkin mengumumkan bahwa kita tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka." Wudong Hai menggeleng-gelengkan kepalanya dengan pelan dan mengatakan, "Sudah, tidak ada gunanya. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Meskipun keluarga Wu mengumumkan untuk menarik dana investasi sekarang juga, itu juga tidak mungkin akan memperbaiki apapun. Apalagi semua orang hanya ingin melihat lelucon yang dibuat oleh badut seperti keluarga Xiao itu. Namun keluarga besar seperti keluarga Wu kita lah yang merupakan target cemooh yang sebenarnya dari seluruh rakyat negara.
Sambil berbicara, Wu Donghai menghela napasnya dan menuturkan, kamu juga tahu dengan persoalan geng pengemis, efeknya terhadap keluarga Wu kita sangat besar. Jika dibandingkan dengan skandal kecil dari keluarga Xiao, skandal mereka tidak ada apa-apanya karena orang-orang di internet ingin mencaci maki. Maka biarlah mereka mencaci. Wu Dongpeng berkata dengan kesal, aku hanya merasa kalau keluarga kampungan seperti itu sungguh tidak berarti. Lebih baik jika menyuruh mereka hanya secepat mungkin. Udonghai bertanya kepadanya, meskipun telah menyingkirkan keluarga Xiao, apakah nama baik keluarga Wu akan kembali? Kamu jangan melupakan kalau kita masih memiliki orang yang sangat banyak untuk dipersatukan. Jika kita melepaskan keluarga Xiao hanya karena sedikit permasalahan kecil saat ini, maka bagaimana orang lain akan berani bekerja sama dengan kita lagi? Yang kita lakukan saat ini adalah berdiri bersama keluarga Xiao dengan tangguh. Walaupun hanya sebuah pertunjukan saja, kita juga harus membuat orang tahu kalau kita, keluarga Wu, tidak akan menyanyiakan teman seperjuangan hanya dengan begitu orang-orang baru akan bersatu dengan kita dan menghadapi Zichen bersama-sama. Wu Dongpeng akhirnya mengerti dengan pola pikir kakaknya. Dia membuka mulut dan menanyakan, kakak besar, bagaimana dengan orang-orang yang kita utus ke Gunung Jangbai sebelumnya? Wu Donghai berkata dengan suara yang dingin, malam ini juga mereka akan bertindak dan pasti akan merebut kembali ayah dan putra keluarga Wei. Di saat yang sama mereka juga akan menghabisi semua orang-orang yang ditempatkan oleh Zichen di sana. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat penasaran jika tidak melanjutkan, jika tidak mengetahui kelanjutan ceritanya. Tapi sepertinya di bab ini, di video ini cukup di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya, di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ada upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.